Belasan rumah warga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau rusak berat akibat longsor. Antrian panjang kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terjadi di Tol Purbalunyi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa positif terinfeksi COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Pengantin baru di Bojonegoro menjadi tersangka karena menggelar pesta pernikahan di tengah pandemi COVID-19. Tersangka terbukti mengajak masyarakat untuk datang ke acara pernikahannya melalui media sosial. Bersama saya, Salsabila Syairah. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, dari informasi pertama, dua kelompok pemuda di perbatasan Kecamatan Talo dan Bontoala, Makassar terlibat tawuran. Dalam aksinya, mereka menggunakan petasan, batu, serta bom molotov. Tawuran dua kelompok akibat dendam lama kembali meletus Sabtu siang. Aksi saling lempar batu dan petasan pun tak terhindarkan. Bahkan bom molotov dan busur juga dipakai untuk menyerang dalam bentrokan yang terjadi di pinggir Kanal Kandea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak kunjung usai, tawuran dua kelompok pemuda ini pun akhirnya dibubarkan pihak kepolisian menggunakan gas air mata. Tim Pedikam Polrestabes Makassar dan tim Thunder Polda Sulsel yang tiba di lokasi langsung melepaskan tembakan gas air mata untuk melerai dan membubarkan tawuran kelompok pemuda yang terus berlanjut hingga ke dalam gang pemukiman warga. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah anak panah, busur yang digunakan para pelaku saat tawuran. Tawuran di wilayah perbatasan antar dua kecamatan ini memang sering terjadi, meski sempat didamaikan namun tak dihiraukan. Nah ini kalau dilihat tadi, rata-rata warga ini bukan dari warganya Talo sini Pak. Warganya Talo, tapi bukan lagi anak Bunga Eja. Ya, tetapi kebanyakan dari Lembo lagi yang masuk. Lembo lagi Bu ya. Itu yang terlihat dari hasil hasil lidiknya anggota. Bu, tadi mereka perang pakai apa Bu? Ya, mereka menggunakan batu, kemudian busur. Nah, sampai juga dia menggunakan molotov. Sementara guna mencegah tawuran susulan, aparat kepolisian gabungan intens melakukan patroli dengan menyisir sejumlah gang untuk berkumpul sebelum melakukan penyerangan balasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda gudang tempat servis alat berat di Pasuruan, Jawa Timur. Dan sejumlah alat berat di dalam gudang ludes terbakar. Warga dikejutkan dengan kebakaran gudang CV Charles Budi Teknik di Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Api membakar gudang peralatan untuk servis alat berat. Sejumlah alat berat di dalam gudang ludes terbakar. Petugas PMK berupaya memadamkan api yang terus membesar. 3 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Menurut saksi mata, sumber api berasal dari atas gudang, lalu menyambar alat-alat mesin di dalam gudang. Saat kebakaran, aktivitas gudang dan karyawan libur. Dari belakang, dari tempat produksi mungkin ada kekorsletan dari listrik mungkin. Waktu kebakaran itu sudah libur beberapa 3 hari ini, mulai hari Kamis kita akan kerja terakhir. Mereka berusaha untuk memadamkan, namun pabrik dalam keadaan kondisi terkunci, karena itu agak terlalu lama untuk buka pintu gerbangnya. Setelah 2 jam api berhasil dipadamkan, polisi masih selidiki penyebab kebakaran. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, belasan rumah warga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau rusak berat akibat longsor. Puluhan warga terpaksa mengungsi ke lokasi sementara.
Hujan yang mengguyur kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau selama 2 hari tak hanya mengakibatkan banjir, namun juga longsor di sejumlah tempat. Longsor ini membuat 14 rumah di perumahan Gria Cendrawasih, kilometer 8 atas Tanjung Pinang rusak berat. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga buru-buru menyelamatkan diri setelah longsor datang. Selain di perumahan Gria Cendrawasih, longsor juga terjadi di Jalan Darussalam, Jalan Kamboja, dan Jalan MT Haryono yang berimbas dari rusaknya rumah warga. Yang di bawah ada 6 rumah, jadi total semua itu sekitar 14 warga, 14 kakak. Cuman yang warga yang terdampak itu 47 orang. Tapi kita sudah mempersiapkan tempat pengungsian sementara, kita sudah tahu. Pemerintah daerah setempat juga telah menyediakan tempat mengungsi sementara di TPA dan halaman masjid yang tidak jauh dari perumahan. Selain tempat mengungsi, lokasi ini juga dijadikan dapur umum bagi warga terdampak longsor. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humalana Sution, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras sejak 2 hari terakhir membuat sejumlah wilayah di Kota Batam terendam banjir. Dan tak hanya banjir, longsor juga melanda beberapa wilayah di Kota Batam. Hujan deras yang melanda Kota Batam sejak 2 hari terakhir mengakibatkan banjir dan longsor. Air setinggi 2 meter menggenangi puluhan bahkan ratusan rumah di perumahan Green Nongsa Batam. Tingginya air ditambah hujan yang tak kunjung reda membuat warga mulai mencari lokasi untuk mengungsi. Seorang warga yang dalam kondisi sakit pun terpaksa dievakuasi petugas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapat pertolongan. Selain di perumahan Green Nongsa, banjir juga terjadi di ruas jalan di kawasan Batam Center, Baloi, Batu Ampar, dan Batu Aji, hingga membuat kemacetan di berbagai ruas jalan yang terkena banjir ini. Pelapor saat ini sedang berada di perumahan DPLD Nongsa, yang mana terjadi banjir yang diakibatkan oleh kolam. Saat ini banjir di perumahan warga kurang lebih setengah meter dan kita akan evakuasi warga yang berada di area banjir. Tingginya curah hujan yang melanda Kota Batam tak hanya membuat banjir, namun guyuran hujan deras ini juga mengakibatkan longsor. Musibah itu kami mengharapkan kepada masyarakat supaya kita sama-sama untuk menjaga ke depannya. Oke. Ya. Selain di sini ada lagi Pak, ada di Pioner, Masjid, Batu Miringnya dulu. Hingga Sabtu malam hujan masih mengguyur Kota Batam, namun intensitas curah hujan sudah mulai berkurang. Dari Batam Kepri, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Beralih ke informasi laka lantas, pemirsa, melaju kencang di tengah sepinya jalan Jakarta. Sebuah sedan terguling usai menabrak separator busway dan seorang pengendara motor hingga luka parah di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pengemudi mobil yang merupakan seorang dokter ini diduga tidak mengetahui jika jalur yang dilewatinya dibuka satu arah pada pagi hari. Mobil jenis sedan ini terbalik dan tersangkut di atas separator busway di Jalan Surya Pranoto, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Sebelum kecelakaan, mobil yang dikemudikan seorang dokter diduga melaju kencang dari arah Harmoni menuju Tomang. Kondisi jalan sepi karena masih dalam momen libur panjang tahun baru membuat pengemudi tancap gas tanpa mengetahui jika jalur ini difungsikan satu arah pada pagi hari. Pengemudi mobil seketika oleng dan membanting setir saat mengetahui adanya kendaraan lain dari arah berlawanan hingga menghantam separator busway dan menabrak pengendara motor. Baik pengemudi sedan dan pengendara motor terluka parah dan telah dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Kecepatannya ya mungkin kenceng karena dia sampai naik di atas trotoar itu 3 trotoar diliwatin, yang trotoar tempat kelimanya itu yang bekas robek-robek itu kan berantakan semua. Itu bukan darah, itu olinya karena terbalik 4 roda di atas semua. Kasus ini ditangani unit laka lantas Polres Jakarta Pusat untuk diselidiki lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja proyek pembangunan parkiran masjid tewas akibat tertimbun tembok roboh di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara satu pekerja lainnya selamat karena berhasil menghindar saat kejadian.
Tembok roboh menimpa pekerja terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Satu pekerja tewas saat tertimpa tembok yang dirobohkan karena akan digunakan area parkir masjid. Sementara satu pekerja lainnya berhasil menghindar saat kejadian. Rencananya di area bangunan ini akan dibuat lahan parkir. Nah, ada 2 orang pekerja untuk membongkar bangunan. Ya. Pak, ini untuk panjang dan tinggi temboknya berapa Pak ini Pak? Tingginya sekitar 3 meter, kemudian panjangnya sekitar 5 meter. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab robohnya tembok. Sementara korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 dari 7 orang yang sedang asyik mandi dan bermain di Sungai Yeh, Mekecir, Jembrana, Bali, tenggelam. 1 dari 2 korban ini berhasil ditemukan oleh tim gabungan Basarnas pada Sabtu siang. Namun 1 korban lainnya masih dalam pencarian. Naas bagi kakak beradik Gusti Komang Sukasuwarsana 20 tahun dan adiknya I Gusti Ketut Budiana 17 tahun. Keduanya tenggelam saat sedang asik bermain di Sungai Yeh, Mekecir, Jembrana, Bali bersama 5 orang temannya. 1 korban Gusti Komang Sukasuwarsana 20 tahun berhasil ditemukan tim gabungan Basarnas dalam keadaan meninggal dunia. Sementara adiknya I Gusti Ketut Budiana 17 tahun hingga kini masih belum ditemukan. Jenazah korban Gusti Komang Sukasuwarsana 20 tahun langsung disemayamkan di rumah duka di Banjarkepuh, Desa Mendoyo, Dauh, Tukat. Pencarian hari kedua melibatkan tim gabungan Basarnas Pos Jembrana, personil Kodim 1617 dan Polres Jembrana. Gabungan menemukan 1 korban untuk di kedalaman kurang lebih 7 meter. Demikian. Jadi sempat kami lanjutkan tadi sorti kedua siang hari sampai dengan 2 kali sorti penyelaman dengan hasil nihil. Hujan yang mulai turun membuat air sungai keruh hingga jarak pandang tim penyelam pun terbatas. Sehingga upaya pencarian pun ditunda menunggu cuaca kembali normal. Dari Jembrana, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kedatangan jenazah TKI yang bekerja di Malaysia disambut isak tangis kerabat di Asahan, Sumatera Utara. Korban adalah tenaga kerja wanita ilegal yang diduga diperkosa dan dibunuh di Klang, Malaysia. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah KHS di Desa Simpang 4, Asahan, Sumatera Utara. Ibu korban tak menduga putri kesayangannya pulang sudah tak bernyawa. KHS, tenaga kerja wanita ilegal, ditemukan tewas di dalam kontrakannya di Klang, Malaysia. Korban diduga diperkosa dan dibunuh seorang pria saat ditinggal sendiri karena kakaknya sedang keluar untuk membeli makan. Kami pun mohon kepada kakaknya dan temannya itu segeralah untuk dipulangkan. Kami berharap juga kepada pihak-pihak pemerintahan Malaysia, pemerintahan Indonesia untuk berpartisipasilah atau sumbangsi kepada keluarga duka ini. Pihak Pemkab Asahan berkoordinasi dengan perwakilan di Malaysia untuk memulangkan kakak korban yang saat ini masih berada di Malaysia. Tidak ada, karena ini semua kan tidak punya surat-surat resmi. Jadi disitulah kendalanya. Usai disolatkan, jenazah korban dimakamkan di Pemakaman Umum Kota Tanjung Balai. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor hiu paus tutul ditemukan warga terdampar di muara Sungai Wanggu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hiu paus tutul pun langsung dievakuasi meski sempat kesulitan karena kondisi air sungai yang surut. Warga menemukan seekor hiu paus tutul yang terdampar di muara Sungai Wanggu, Kendari, Sulawesi Tenggara. Mamalia yang bernama latin Rhincolontypus ini terjebak karena kondisi air yang mulai surut sehingga menyulitkan hiu paus tutul untuk berenang. Hiu paus tutul ini terdampar diduga karena menjauh dari kawanannya dan masuk ke Teluk Kendari.
Warga dan petugas BKSDA dibantu Basarnas, anggota kepolisian dan TNI pun berusaha mengevakuasi hiu paus tutul kembali ke laut dengan menggunakan kapal. Turun ini ada 7 orang, kemudian ada dibantu dengan teman-teman dari Basarnas, kemudian juga dari Dinas Kelautan. Kita akan mengeluarkan dari Teluk Kendari gitu, karena kalau cuma diselamatkan sampai ke area Teluk Kendari itu masih memungkinkan terdampar lagi. Jadi kita upayakan supaya bisa dari ke laut lepas. Gitu. Evakuasi hiu paus tutul yang berukuran sekitar 4 meter ini sempat mengalami kesulitan karena air laut surut hingga ke Teluk Kendari. Namun upaya evakuasi bisa dilakukan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nelayan menemukan benda mirip rudal lengkap dengan kamera di dalamnya di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Setelah ditelusuri, benda tersebut diduga alat pengintai bawah laut milik Cina. Sebuah benda asing mirip rudal berkamera ditemukan nelayan saat memancing ikan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dari video amatir, anggota TNI dari Koramil Pasimaranu menjelaskan bahwa benda aneh yang disangka rudal tersebut adalah drone laut yang diduga milik dan buatan Cina. Melalui akun Twitternya, ahli pertahanan dan keamanan Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis, menyatakan benda tersebut adalah drone bawah laut yang dikirim Cina untuk memahami oseanografi dan sifat batimetri bawah laut. Menurut Davis, insiden ini harus diwaspadai karena drone ditemukan pada rute maritim utama yang menghubungkan Laut Cina Selatan dengan Samudra Hindia dekat daratan Australia. Davis mengatakan ini merupakan sinyal bahwa Angkatan Laut Cina bersiap mengerahkan kapal selam lebih dekat ke pesisir pantai utara Australia. Sementara hingga saat ini pihak terkait belum memberikan keterangan resmi tentang penemuan drone air yang menghebohkan media sosial ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, antrian panjang kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta terjadi di Tol Purbalenyi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam.